Mari kita buka sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad ba'du. Jamaah Majelis Istiqomah Hafizatullah, baik yang dalam perjalanan mengikuti secara online, terima kasih. Yang jauh, yang dari Purbalingga, Pemalang, Bogor, dari Kalimantan mana Pak? Tengah ya, Timur, dan seluruh hadirin hadirat yang ada di Serambi Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah semuanya. Mari sama-sama kita syukuri atas nikmatnya sehingga kita masih termasuk golongan orang-orang yang memperoleh hidayah, kekuatan lahir batin, iman, karena di seberang sana masih banyak orang yang tidur, betulkan selimut dibetulkan ya, ada azan nggak didengarkan ya, tutupi telinganya ya, ada undangan pengajian nggak hadir, dilewati. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur jadi orang-orang yang kaya. Ra'at al-fajri khairun minad ba'da fiha. Jadi yang bisa memahami waktu subuh adalah waktu yang paling mahal harganya, paling istimewa ya. Mulai kita hadir di sini bersama-sama. Bagi yang online, mejanya ada kopi, ada snack ya. Oke, Pak Har, Pak Tur, Mas Jeffrey. Ya, yang di sini juga ada snack, kopi, ada dagang godok masing-masing. Terima kasih semuanya. Terserangga acara ini karena semua butuh bersama yang padu antara satu dan lainnya. Amin. Salam dan salam juga kita sajukan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang berikan banyak pedoman hidup kita sehingga kita berjalan lurus menuju rahmat Allah dan sunnah-sunnah Muhammad SAW, tidak sesat di dunia dan di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Hari ini saya ringkas saja tafsir ayat 161 170 sudah part 17 ya. Ini surat terpanjang, jadi mungkin satu semester belum selesai ini. Ini sudah Juni, udah semester 1 udah selesai, Beb. Ya belum selesai ya. Jadi harus kita sadari, kita pahami. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa menikmati. Karena apa? Karena tafsir ringkas ini memang saya kemas demikian ringkas dan nyaman untuk dibaca, dipelajari. Kemudian kita bisa berdiskusi, saya mengasah, menambah ilmu kita. Tentunya hal-hal yang tidak paham hanya membaca saja, dengan tafsir ini jadi paham ya, jadi paham. Dan semoga yang harapan terakhir ya Bapak sekalian, kita dengan belajar tafsir ini tidak akan terkena pasal-pasal KUHP akhirat kelak ya. Ya, kita selamat dari KUHP akhirat, Allahumma amin. Baik, inti dari ayat 101 ini ya, dengan subjudul Rahman bagi semua makhluk ya. Dan Rahim bagi mukmin. Nanti kita jabarkan. Di antaranya isinya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi musyrikun, kafirun dan munafikun, itu dilaknat ya, Allah melaknat. Sampai kapan? Sampai besok yaumul akhir. Yang kedua antara Rahman dan Rahim. Yang ketiga sekutu, berhala, patung, wali sesat maksudnya. Dan ini nanti sekutu, berhala, patung, wali saling salah menyalahkan. Ketika masuk neraka itu saling salah menyalahkan. Ya, patung itu terbuat dari besi, dari semen ya. Di dunia ini nggak bisa bicara, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita nanti masuk di akhirat, masuk neraka, mereka akan bicara. Patung itu yang bicara. Kenapa kamu nyembah saya? Ya, macam-macam. Ya.
patung bisa bicara, itu hanya ada di akhirat. Ya. Kulit bisa bicara ya Pak Nur, hanya di akhirat, di sini nggak bisa bicara. Bumi bisa bicara, bumi tempat kita berpisah ini besok akan bersaksi, bersyahadat pada kita bahwa kita termasuk orang-orang yang hadir dalam pengajian, dalam sholat fardu berjamaah, Mbah Yai, itu semua bumi akan bicara. Kenapa Nabi katakan kalau sholat itu selesai sholat baru, sholat sunnahnya pindah sana, pindah sini. Kepindahan tempat kita sholat itu akan membawa cahaya kelak di akhirat. Cahaya akan menyala, bahwa makin banyak duduk di tempat lain, ya. Kalau boleh ini digeser bapak-bapak sana, ibu sini itu, ya digeser ya. Nah, ini karena akan menjadi cahaya banyak, ya. Ini sudah saya terangkan di beberapa waktu yang lalu ya. Ada yang bertanya, ya Ustaz, kenapa orang sholat fardu selesai terus pindah sana? Lah kamu nggak tahu ilmunya, maka kamu bingung. Saya tahu ditulis kultum pagi itu bahwa karena Nabi katakan perbanyak dudukmu, sujudmu, berdirimu ketika sholat atau selesai sholat di banyak tempat itu. Nah itu ya, itu maksud saya. Jadi ingin kembali ke dunia untuk berlepas diri dari wali sesat, ya. Semua orang nyesal, ya. Nyesal itu apa bahasanya? Yaumul hasrah, ya. Orang menyesal, banyak orang nyesal. Kenapa di sana pengajian aku teko? Kenapa dulu ada undangan apa-apa saya nggak datang? Ada tilawah Quran nggak datang? Nyesalnya nanti, bukan sekarang. Sekarang enak-enak saja, besok nyesalnya, ya. Maka jangan sampai nyesal, penuhi hari-hari dengan ibadah, ya. Yang terakhir, bertaklik pada agama leluhur. Ini salah satu yang jadi korban adalah ketika paman Nabi mau meninggal, disyahadatkan nggak mau, gitu. Paman Abu Thalib itu berjuang untuk Islam kayak apa, gigihnya, memberikan bekal, persiapan bekal Nabi untuk perang kayak apa, menyembuhkan Nabi agar tidak diserang oleh pamannya yang lain, ya, Lahab dan seterusnya, itu kayak apa. Tapi ketika ditalqin itu tidak mau bersyahadat, aku masih ya pada agama mbahku, leluhur, agama leluhur, sehingga ya artinya tidak tertolong, ya. Itu kira-kira ringkasannya ya. Kita buka sebuah apa saja. Ya, laknatullahil malaikati wa nas asma'i. Jadi Allah, malaikat dan seluruh manusia itu melaknat. Siapa yang dilaknat itu? Ya. Ya. Malaikat seluruh manusia beriman, malaikat maupun kafir, musyrik, ya. Melaknat kaum kafir, musyrik dan munafik di dunia hingga masuk neraka kekal abadi. Kita terus melaknat ya, karena memusuhi Islam. Ketika itu ya, musuh Islam. Ya. Udah, gambarkanlah kata orang-orang munafik, orang kafir nih, orang musyrik. Gambarkanlah kepadaku tentang Tuhanmu Muhammad, ya. Satu pertanyaan yang bernada sinis mengejek kepada orang-orang beriman dari kaum musyrik ini Mekah itu begitu. Kayak apa Tuhanmu? Nek Tuhanku itu rasa lupa ula itu kan, itu Tuhanku, itu jelas wujudnya ada, itu Tuhanku itu. Tuhanmu nggak kelihatan kok kau nyembah itu. Gitu loh. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang menjengkelkan. Ya. Sampai sekarang kan nggak gitu Pak, orang gitu. Ada, bahkan ponakan saya sendiri ini diajak sembahyang kakaknya, ya, Mbak, kowe iki jengking tiap hari sing mbok sembah ki ruangan iki. Maksudnya di Tuhanmu itu adiknya ngomong gitu sampai sekarang ini, Masya Allah, ponakan saya glore di ponakan kok ngono aku. Itu terjadi di ponakan saya sendiri. Masya Allah, ya. Nah, semoga nggak terjadi pada keluarga kita ya. Ya kita. Jadi justru yang nampak itu bukan Tuhan. Patung, wali sesat itu nggak Tuhan itu ya. Ya. Ya.
Pertanyaan yang konyol di atas dijawab dengan turunnya ayat 163. Wa ilahukum illa wahid. Ini dijawab itu oleh Allah. Ya, jawabannya itu. Ya, apa itu? Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Allah ciptakan itu, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mencintai berhala, mencintai wali sesat, ya itu seperti mencintai Allah gitu loh. Ya, banyak itu terjadi di Indonesia juga banyak itu. Misalnya Imam siapa itu? Nabi Musadik misalnya, Ria Eden, banyak lagi orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan itu ya, macam-macam. Tuhan kok pengen mangan, ngelak, masuk angin, butuh Pak Toyib, butuh apa itu? Bintang 7, apa itu? Ya. Itu? Nah iya puyer. Itu Tuhan mana itu? Tuhan kok masuk angin? Ya, kita coba saja. Ya. Ini ayatnya, kita lanjutkan saja. Nah. Ya, ini yang menjadi polemik ketika pilpres, ya, pilkada, ya. Ibaru alladzi natabi'u min alladzi natabau. Ini kan menjadi kemarin menjadi terang waktu pilpres itu ya. Ya, kita sebagai orang beriman berganti kemana? Pada ayat ini aja, ya. Ketika orang-orang yang diuti, para pemimpin yang dipilih, ya, di dunia ini memilih pemimpin, entah bupati, entah lurah, camat, camat nggak dipilih ya, presiden, ya, macam-macam dipilih, ya. Berlepas diri dia nanti di sana, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, ya. Dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, jadi nanti di yaumul akhir itu mereka nggak mau disalah-salahkan pemimpin itu. Kenapa dulu kamu bela aku? Kenapa kamu nyoblos aku gitu? Dengan nusuk asal itu nggak mau dia disalah-salahkan. Loh kamu tuh menang karena saya, karena bidding dari saya itu kamu menang, gitu kan? Dan macam-macam, saling salah menyalahkan. Kan? Padahal sama-sama di neraka itu debat itu, di surga enak nggak ada debat, ya nggak ada debat. Onone makan minum nggak pernah kentut, nggak pernah ke belakang, ya di surga. Nah, ya ibu jangan cemburu ya, bapak mau 70 bidadari sehari boleh. Ibu nggak ada bidadara itu, nggak ada ayat pun nyata ibu bidadara. Karena ibu-ibu ini yang rajin sholat, takwa, beriman akan menjadi ratunya bidadari surga. Secantik apapun bidadari surga akan kalah cantik dengan ibu-ibu nanti. Itu janji Allah dalam Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Baca ya. Loh, jadi ibu gak akan cemburu karena masuk surga itu semua udah nggak ada cemburu, dendam tuh nggak ada, ya. Hilang semuanya itu, yang semua dendam ini, yang semuanya. Ya, yang ada nikmat saja. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, kata mereka, orang-orang yang sudah di neraka itu, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan nanti yaumul hasrah, ya, bagi mereka. Dan sekali lagi mereka tidak akan keluar dari api neraka, tidak akan keluar dari neraka. Bayangkan coba, keselemot rokok siapa yang ngerokok ini? Rokok Pak Biman, Pak ya itu mah ngerokok betul Pak. Pak Toyib rokok saya ingat. Ya kena sempat terkait Pak Toyib bahasa sakitnya bukan main. Neraka ini enggak main-main, ya, enggak mentas lagi, ya, enggak mentas lagi. Baik pemimpin yang dipilih maupun yang memilih sama-sama semua masuk neraka, ya. Itu tafsir surat ini. It-Tarba'alati nanti dibaca. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah,
Ini bicara masalah hai segala manusia makanlah yang halal ya nasukulu mimma mi ardi halalan thayyibah. Kita diminta untuk makan yang thayyib dan halal ya, ya. Yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, termasuk berhala tadi itu setan-setan semuanya yang dimasukkan neraka tadi itu ya. Nah ini ayat ini mengatakan ikutilah apa yang telah diberitahu Allah. Qalu bala natabi'u ma'alqina. Jadi ini perintah Allah untuk mengikuti apa yang diberitakan Allah. Mereka menjawab tidak. Ini ya. Quran diturunkan, Zabur, Injil, Taurat diturunkan pada umat masing-masing. Tapi mereka katakan tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Jadi ini agama leluhur yang diikuti ini. Ya. Ini kafir Quraisy waktu itu ya, dan sekarang banyak masih terjadi itu di sekitar kita ya. Nah inilah yang dimaksud dengan wa ilaha wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Ini ditafsirkan Allah memberi rahmat kepada semua makhluknya, tumbuhan, hewan, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang fasik, semua adalah rahmat Allah. Kenapa itu? Maknanya dia berusaha diberikan Allah sesuai dengan porsinya dia usaha. Dia kaya, ya. Dia sehat semuanya, ya. Orang katakan mungkin bagian dari hukum apa itu? Apa? Kalau diwujud apa? Pak I? Diwujud terus, ya. Istidroj. Nah, istidroj ya Bu. Silahkan ya. Dilulu. Nah, jawabannya dilulu ya. Ini silahkan, itu rahmat Allah semuanya. Kamu mau tiap malam mabuk silahkan, ya, nggak ada larangan untuk kamu. Mau memperkosa, mau zina silahkan, hakmu. Allah rahmat Allah itu semuanya. Mau buruk mau baik, tapi rahimnya hanya kepada kita orang mukmin. Rahim Bu, kasih sayangnya kepada kita. Maka aturan-aturan Quran dan Sunnah itu ditekankan agar kita ikuti, agar kita tidak mabuk, tidak zina, tidak membunuh, tidak makan riba. Itu kita disayang Allah. Maka mukmin disayang Allah. Ya. Gitu ya. Ada pepatah ya. Bahwa pepatah apa hadis itu kira-kira Pak Yai Ustaz. Aksinya muslim aduya sil muslim apa? Oh iya Pak. Orang muslim itu juga tuh dianggap ini adalah neraka. Tapi bagi orang yang non muslim yang masih itu orang kafir itu surga. Jannatu kufaro ya. Ya, itu kan ada apa itu ya. Ada yang ingat ya apa itu. Jadi di dunia ini ibaratnya kita ini adalah surga bagi orang musyrik, orang musyrik, tapi kita adalah neraka karena kita ditahan semuanya untuk ini ditahan, ini nggak boleh ya. Kita mengharam dan halal ya. Ya kita enggak ya. Ya. Oh sampai selesai. Sampai jumpa melalui satu depan tafsir Allahu Akbar. Tetap semangat demi kenyamanan di alam bahasa. Lu ke alam bahasa. Awas ya akhirat pasal 6 ayat 162. Ada kafe akhirat ini beb ya. Maksudnya apa ini ya? Saya ya. Tafsir Allahu Akbar, kita belajar tahfidzul, terus semangat. Nah ini dia. Ingat taup akhirat ya. Ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Jadi ibadah sholat hidup kita itu untuk apa? Untuk ibadah ya. Hanya ibadah ya. Tidak ada yang lain. Jadi kita banyak ibadah. Ingat kita hidup untuk ibadah, bukan untuk yang lain.
Ya. Barangkali itu singkat kata, semoga bermanfaat yang on air dan offline pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan. Waktu kami boleh kepada pengurus MC. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.